Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat santri, sahabat NKRI, jumpa lagi dalam kajian kitab Mafahim Yajibu Antus Sahah karya Said Muhammad Alawi Al-Maliki rahimahullah. Kita lanjutkan ke halaman 54 pada pembahasan mengenai kenapa kita Ahlus Sunnah wal Jamaah, orang NU, orang Al-Azhar, dan mayoritas ulama, mayoritas umat Islam di seluruh dunia ini, apabila kita mendengar dengan kata bid'ah, kita harus membedakannya bahwa ada yang baik, ada yang buruk, ada yang dianjurkan, ada yang bahkan disebut dengan masnunah dalam tanda kutip, ada yang tercela. Karena kalau kita tidak membedakannya, nanti akan sangat bahaya. Misalnya kita akan terjatuh kepada caci maki terhadap para sahabat. Kalau kita tidak membedakan antara bid'ah yang baik dan buruk, lalu pukul rata saja bahwa semua bid'ah adalah dhalalah, masuk neraka, sesat, dan lain sebagainya, kita akan terjatuh. Misalnya kita akan menuduh Umar bin Khattab sebagai pelaku bid'ah dhalalah yang sesat dan masuk neraka, karena beliau orang yang pertama kali dalam tanda kutip mengorganisir salat taraweh. Dan ketika beliau melakukan itu pun beliau berkomentar dengan kata-kata yang jelas menunjukkan bahwa memang bid'ah itu ada yang baik. Beliau mengatakan ini adalah sebaik-baiknya bid'ah. Nah, tentu saja Umar bin Khattab adalah di antara para sahabat yang paling memahami ajaran dan perkataan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tentu saja Umar bin Khattab juga pernah mendengar bahwa Rasulullah mengatakan setiap bid'ah itu sesat, kullu muhdatsatin bid'ah, dan sebagainya. Itu beliau pasti juga mendengar. Tetapi begitulah cara memahami perkataan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi semua yang am itu selalu ada tahsisnya, semua yang mutlak selalu ada muqayyadnya. Dan inilah contoh nyata bahwa hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bahwa semua muhdatsah itu bid'ah dan semua bid'ah itu dalalah, itu jelas kemudian ada takhsisnya dan ada takyidnya, dan itu langsung dicontohkan dan diucapkan secara lisan oleh Sayyidina Umar bin Khattab sendiri. Sementara kita ini diperintahkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk mengikuti sunnah beliau Sallallahu Alaihi Wasallam serta sunnah para sahabat Khulafa Rasyidin Al-Mahdiyyin min ba'di, istilahnya begitu. Jadi Abu Bakar, Umar, Utsman itu termasuk yang harus kita ikuti sunnahnya. Nah, begitu juga Sayyidina Utsman. Kalau kita misalnya tidak membedakan mana itu bid'ah yang baik dan mana buruk, kita nanti bisa-bisa menyalahkan dan mencaci maki Sayyidina Utsman bin Affan dan menuduhnya sebagai pelaku bid'ah yang sesat, dhalalah, yang masuk neraka. Karena beliau Utsman bin Affan adalah orang yang mula-mula sekali memperkenalkan azan 2 kali ketika sholat Jum'ah. Sebelumnya tidak ada, dan ketika kemudian jumlah jamaah ini semakin banyak, maka kemudian beliau berinisiatif untuk memulai adanya azan 2 kali pada sholat Jumat. Jadi yang satu memang jauh sebelum khutbah itu ada azan untuk memberitahu orang ini sudah waktunya siap-siap pergi masjid, sudah siap-siap untuk Jumatan. Kemudian yang kedua seperti biasa azan yang diucapkan atau dilantunkan setelah khatib membaca salam itu. Nah, ini juga termasuk contoh dari bid'ah yang baik. Tidak ada satupun sahabat, orang-orang yang soleh, alim, dan memahami ajaran agama Islam yang menentang apa yang dilakukan oleh Sayyidina Utsman bin Affan ini. Juga tidak ada satupun sahabat mulia yang menentang taraweh yang diorganisir oleh Umar bin Khattab yang kita sebutkan di depan tadi. Bahkan beliau secara jelas mengatakan ini adalah sebaik-baiknya bid'ah. Artinya ada tindakan dan ada ucapan, dan ucapannya betul-betul menyebut kata bid'ah.
Nah, kalau sudah seperti ini kok kemudian ada yang menentang bahwa bid'ah itu perlu ditafrik, bahwa bid'ah itu ada pembagiannya, kadang buruk, kadang baik. Ini ya betul-betul aneh. Karena ulama sejak masa sahabat, tabi'in, tabi'in atau para ulama salafus soleh semuanya memahaminya seperti itu, bahwa secara sharih perkataan Rasulullah ya mutlak dan am, semua mutas itu bid'ah dan semua yang bid'ah dalalah, dan itu bentuknya umum. Tapi semua orang, terutama orang-orang yang alim dan soleh pada masa sahabat dan generasi selanjutnya yang masih as-salafus soleh, semua memahaminya seperti tadi, seperti Umar bin Khattab, seperti para sahabat waktu itu, bahwa tidak semua bid'ah itu kemudian buruk dan sesat masuk neraka. Jadi ada pemilahannya, karena setiap kata-kata khitabuddin, al-khitabuddin ini itu kadang-kadang bersifat umum, maka kemudian ada takhsisnya, kadang bersifat mutlak dan selalu ada qayyidnya, maka langsung dicontohkan sendiri oleh Umar bin Khattab. Dan kemudian secara perilaku, secara praktek dicontohkan juga oleh Sayyidina Utsman bin Affan. Sehingga sampai hari ini misalnya di kota Madinah, ya karena waktu itu dimulainya di kota Madinah, masjid-masjid di sana ya masih banyak, tetap adzan 2 kali di hari Jumat itu menjadi praktek yang umum. Dan meskipun kemudian belakangan menjadi polemik antara sesama ulama Wahabi sendiri, misalnya antara Soleh Fauzan dengan Syekh Utsaimin, yang satu mengatakan itu bid'ah, yang satu marah ketika itu dikatakan bid'ah. Bagaimana mungkin, katanya, ini praktek yang dimulai oleh Sayyidina Utsman bin Affan, khalifah yang rasyid, yang harus kita ikuti sesuai anjuran Rasulullah, kita harus mengikuti sunnahnya. Lah kok kita bisa tuduh Sayyidina Utsman sebagai pelaku bid'ah, ini gimana, kata Syekh Utsaimin. Nah, jadi itulah, ada hal-hal yang sebenarnya datangnya itu belakangan. Kita sering bicara bahwa sejak masa sahabat, sejak masa salafus soleh, para ulama itu ada perbedaan pendapat, itu biasa. Tetapi perbedaan pendapat waktu itu betul-betul berbeda dengan apa yang difahami orang belakangan. Orang belakangan ini ketika mereka mengatakan berbeda pendapat, sesungguhnya tidak sesuai dengan kaidah ikhtilaf. Jadi namanya ikhtilaf itu sebenarnya masih nyambung. Jadi misalnya antara Imam Malik, Imam Syafi'i memahami satu teks hadis yang sama misalnya, kemudian persis hadis yang dibaca tetapi kesimpulannya berbeda karena yang satu ngugemi. Nah, ini mendingan kita berhenti pada zahirnya saja supaya tidak terlalu rumit. Kemudian yang satunya bilang, wah ini pasti ada maksud di baliknya. Ketika ada perintah begini kan sesuai dengan maksud dan hikmahnya, maka kita ambil sebelah sininya, seperti itu. Artinya zaman dulu para ulama berbeda pendapat itu ya masih nyambung dalam konteks yang sama. Tapi belakangan ketika orang itu sudah mengabaikan cara mengambil ilmu melalui adab yang tepat, melalui berguru kepada masyayikh yang benar, kemudian orang tercerabut dari tradisi keilmuan itu, lalu hanya membaca catatan-catatan atau buku-buku, bahkan kitab-kitab hadis tanpa dia menggurukannya. Nah itu akhirnya jadi masalah, karena kemudian dia menyimpulkan sendiri apa yang dia baca itu. Nah, dia tercerabut dari tradisi dan pemahaman yang selama ribuan tahun sudah ada. Nah, ini menjadi masalah dalam Islam. Memang dari dulu masalah itu ketika ada orang-orang yang semangat berislam tetapi tercerabut dari keilmuan dan etika berislam. Baik, saya bacakan teks Arabnya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Baina ni'matil bid'atu wa bi'satil bid'atu. Ini bukan mudhaf ilah, ini ungkapan ya. Misalnya ni'matil bid'atu wa bi'satil bid'atu. Jadi antara bid'ah yang baik dan bid'ah yang buruk. Wa inna minal adiyai ulaika alladziina yansubuna anfusahum ila salafis salih.
Inna minal adiyya, ini di bab sebelumnya kemarin itu bicara soal al-mudda'una, orang yang mengaku-ngaku paling pinter, mengaku-ngaku orang yang paling membela Islam, mengaku-ngaku orang yang memurnikan Islam, mengaku-ngaku paling sunnah dan lain sebagainya. Ya, di antara mereka itu ulaikal ladzina yansubuna anfusahum, di antara adalah orang-orang yang menisbatkan dirinya ila salafus saleh, kepada generasi salaf saleh yang menyebut dirinya salafi itu. Faqamu yad'una ila salafiyah, sehingga mereka kemudian membuat gerakan dakwah untuk mengajak manusia masuk ke dalam madhab mereka yang mereka sebut dengan salafiyah itu. Fi hamajiyati juhala wa asabiyati umya, ke dalam hamajiyah itu artinya hamakoh. Ya, hamakoh juhala ya kebodohan para orang-orang bodoh, wa asobiyati umya, dan ta'assubnya atau fanatiknya orang-orang buta, wa biungkulin akimah, dan dengan akal yang enggak sehat, wa afhamin sakimah, serta pemahaman yang sakit, wa sudurin dayiqah, dan hati atau dada yang sempit, tuharibu kulla jadidin, yang menentang, memerangi semua hal yang mereka anggap baru, tungkiru kulla mukhtara'in, juga mengingkari semua hal yang hasil inovasi. Mufidin, padahal dia bermanfaat. Bid'ah, dengan alasan annahu bid'atun, alasannya karena semua itu adalah bid'ah. Wa anna kulla bid'atin dalalah, dan semua bid'ah pokoknya dalalah. Dunat tafriqi baina anwa'il bid'ah, tanpa mereka membeda-bedakan mana bid'ah yang baik dan yang buruk. Ma'anna ruh syariatul islamiyah, padahal semangat syariah islamiyah itu tujibu alaina, mewajibkan alaina ing atase kita anumayyiza ing yen to beda-bedakaken sapa kita baina anwa'il bid'ati, antara bermacam-macam bid'ah yang ada itu. Wa annakula, dan kita harus mengucapkan begini, inna minha, sesungguhnya di antara bid'ah itu al bid'atul hasanata. Jadi ini isimnya muakhar ya. Inna minha al bid'atul hasanata wa minha al bid'ah as-sayyi'ah. Dan kita itu kalau kita mempelajari semangat syariah Islam secara menyeluruh, maka kita tahu bahwa kita itu umat Islam wajib, ingat, wajib harus membedakan mana bid'ah yang buruk, mana bid'ah yang baik. Karena itu ada contohnya sejak zaman sahabat, juga kemudian ada penjelasannya dalam hadis-hadis lain. Jadi hadis bukan hanya satu itu tadi, tapi di satu bab, satu permasalahan, hadis dan ayat itu selalu banyak jumlahnya. Nah, oleh karena itu kadang-kadang orang yang ahli hadis sekalipun seperti Imam Muslim rahimahullah radhiyallahu anhu, itu saja Imam Muslim yang setiap hari kita kutip hadisnya karena hadisnya itu paling sahih setelah Imam Bukhari, itu pun masih memerlukan para ulama dalam hal memahami ajaran Islam, sehingga beliau sampai meninggal masih tetap memahami ajaran Islam itu melalui jalur madhab, yakni madhab Syafi'i, sampai meninggal dunia Imam Muslim bermadhab Syafi'i. Jadi karena itu tadi, setiap permasalahan, setiap pembahasan bahas bid'ah misalnya, satu hal pembahasan yakni bid'ah, itu akan ada banyak sekali hadis, banyak sekali ayat, banyak sekali perkataan dan perilaku para sahabat yang wajib kita perhatikan untuk kemudian baru kita bisa simpulkan. Nah, kata Syekh Muhammad ini, ketika kita sudah melihat semuanya itu baru kita faham. Itu roh syariah al-islamiyah, semangat syariah Islam itu dia ketika sudah faham, kita kalau sudah faham itu pasti kita akan membedakan mana bid'ah yang baik, mana bid'ah yang buruk. Tidak semuanya bid'ah dihantam semuanya buruk. Nanti rusak, kita akan menuduh para sahabat mulia dengan ahli bid'ah nanti kalau kita nggak membedakannya. Nah, wa minha al bid'ah sana wa hadza ma yaqtadihil aqlun nayyiru, dan inilah yang pasti sesuai dengan akal sehat. An-nayyir itu artinya al-mudi, yang bercahaya, wan nadhar tsaqib, dan pandangan yang dalam. Nadhurun wa nadhratun, kalau ada tak marbutahnya dipakai nadhrah, kalau nggak ada dipakai nadhar. Nah, dari sini ada kemudian muncul kata an-nadhriyah yang artinya teori.
sedikit-sedikit sambil bahas Arabnya ya. Wa hadza ma haqqaqahu ulama'ul usuli min salafi hadhil ummah radhiyallahu anhum. Inilah disebutkan oleh Said Muhammad, inilah yang ditahqiq, yang diteliti secara mendalam kemudian disimpulkan oleh orang-orang yang betul-betul memenuhi kualifikasi ulama pada zaman as-salafus saleh. Makanya tadi saya ucapkan di depan, jadi orang membedakan ini bid'ah, sayyi'ah, hasanah itu perilaku dan pemahaman ulama as-salafus saleh. Yang tidak demikian itu justru ulama belakangan. Karena yaitu tadi, belajar agama terputus keilmuannya. Jadi kalau pemahaman para ulama as-salafus saleh yang betul-betul muhakkik, yang betul-betul teliti dan mantap keilmuannya, itu membedakan antara bid'ah yang hasanah dan sayyi'ah. Kalau belakangan kan tahun 1700, 1800, 1800, 1900 Masehi itu kan jaraknya sangat jauh dari ulama salafus saleh. Kemudian ada kelompok-kelompok baru yang menghantam kromo saja bahwa semua bid'ah itu dalalah, karena hanya mengikuti teks hadis secara zahir yang mutlak tanpa melihat hadis lainnya. Ya bahaya seperti itu. Nah, siapa yang dimaksud dengan ulama-ulama salaf ini tadi? Diantaranya yang kita tahu al-Imam Al-Iz Ibnu Abdissalam wan Nawawi Wasyuti wal Mahali wa Ibnu Hajar. Itu yang generasi itu. Kalau generasi sebelumnya ada Imam Syafi'i, dari sahabat ya ada Umar bin Khattab sendiri, ada Sayyidina Utsman bin Affan sendiri. Jadi orang-orang yang muhakkik, para ulama itu sampai ke salafus saleh memahaminya seperti itu. Jadi bid'ah itu difahami ya ada dolalah, ada hasanah. Yang bilang dolalah doang, sekali lagi saya ingatkan, itu orang belakangan. Orang belakangan yang tidak punya guru jalur yang jelas keilmuannya. Ya bang, dibaca hadisnya sama, tetapi tidak lengkap. Ya, dari dulu masalahnya kan orang bodoh, orang tersesat kan di situ. Ketika baca tidak lengkap, ketika baca tidak paham, atau ketika baca nggak punya guru sehingga menyimpang dan lain sebagainya. Wal ahaditsun nabawiyatu yufassiru ba'duha ba'dun wa yukammilu ba'duha ba'dun. Ini juga yang saya katakan tadi. Jadi hadis-hadis nabawi jumlahnya banyak itu saling menafsirkan dan digunakan untuk saling melengkapi. Maka jangan baca cuma satu hadis, nanti rusak. Wala budda minan nadhuri ilaiha nadratan wahidatan mutakamilatan. Karena jumlahnya hadis-hadis itu banyak dan itu saling melengkapi, kemudian digunakan untuk saling menafsirkan antara satu hadis dan lainnya. Wala budda minan nadhuri ilaiha bin nadratan wahidatan mutakamilatan. Jadi melihat hadis-hadis dari satu bab itu jumlah banyak itu harus dilihat sebagai satu kesatuan. Jangan diambil ini doang, nanti acak-acakan, nanti ya kacau seperti pemahaman kaum Wahabi hari ini. Jadi dalam satu bab, satu permasalahan hadisnya banyak dan itu yufassiru ba'duha ba'dun wa yukammilu ba'duha ba'dun, maka harus dilihat sebagai nadrah wahidah mutakamilah. Itulah sebabnya kemudian ada orang yang disebut dengan ulama, ada yang disebut dengan orang awam. Orang yang para ulama ini bisa melihat permasalahan dari sudut pandang yang utuh, karena para ulama mampu mengakses hadis-hadis semua yang ada, juga mempunyai silsilah sanad dalam memahaminya. Lah orang awam kadang-kadang ya nggak ngerti bahasa Arab, cuma ketemu hadis satu, lah hadis itu kemudian disimpulkan sendiri. Ini jadi masalah dan itu sama sekali tidak boleh. Di dalam memahami ajaran agama seperti itu tidak boleh. Kalau memang tidak mampu, bukan ahli bahasa Arab, bukan ulama, lihat hadis ya cukup taklid saja. Taklid itu sah. Ingat, taklid itu sah karena memang tidak mungkin seluruh dunia diwajibkan untuk menjadi mujtahid dan muttabi. Ya sudah, kalau memang pangkatnya taklid saja, tidak usah sok-sokan menyimpulkan. Nanti jadinya kacau, ada aliran baru seperti itu.
Ingat, Wahabi dan Puritanisme model Muhammad bin Abdul Wahab itu sesuatu yang baru, ya, sesuatu yang baru. Jadi ulama sebelum dia yang betulan ulama itu yang sampai nyambung kepada Rasulullah tidak ada yang pemikirannya seperti dia itu. Meskipun dia kadang-kadang mengaku sebagai apa dalam tanda kutip penerus Imam Ibnu Taimiyah, Ahmad bin Hambal. Anda sebenarnya tidak bohong sekali itu, karena terputus secara keilmuan dan sanad itu terputus. Wala budda min tafsiriha bi ruhi syariati wa mafhumiha al muttafaq alaihi baina ahlin nadhari. Jadi selain tadi itu kita harus melihat hadis-hadis dalam satu bab itu semua dibaca untuk saling menafsirkan, saling melengkapi. Ini kedua, ketika kita menafsirkan itu pun harus mengikuti kaidah, jangan keluar dari kebiasaan dan kaidah yang sudah dipakai oleh para ulama yang muttafaq alaih baina ahlin nazar. Jadi di antara ulama itu ada cara memahami ayat dan hadis yang sudah jadi pakem, jangan keluar dari situ. Soal nanti kesimpulannya berbeda, sekali lagi saya katakan antara Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Imam Malik ya sering membaca ayat yang sama, hadis yang sama, kesimpulannya berbeda, tetapi tidak pernah keluar dari konteks dan kaidah yang sudah ada sejak zaman salaf saleh itu. Jadi tidak menyimpang. Maka perbedaan pendapat antara 4 mazhab ini pun ya perbedaan yang semuanya mu'tabar, tidak ada yang syad. Syad itu yang betul-betul menyimpang. Kalau hari ini, bahasa hari ini, syad itu artinya G atau homo itu dalam hari ini adalah kalau Anda baca koran, baca majalah hari ini, syad itu artinya G. Artinya menyimpang. Kalau dalam istilah fikih syad ya menyimpang sendiri. Ya memang orang gay, orang homo itu kan menyimpang. Artinya memang menyimpang orientasi seksualnya. Maka kemudian kata syad hari ini diartikan sebagai gay atau homoseksual. Di masa lalu ya kalau bicara fikih syad ya artinya menyimpang cara pandangnya, keluar dari umumnya menungso, umumnya ulama begini memahami ini, membuat kaidahnya seperti lalu keluar dari kaidah itu, semua disebut syad. Baman syadza finnar. Ingat, kalau menyimpangnya ke neraka dalam pemahaman agama Islam itu. Maka kalau dari zaman sahabat, tabi'in, semua orang soleh, orang alim memahami bahwa namanya bid'ah itu ada yang hasanah, ada yang dolalah, dan ada contohnya, ada prakteknya, ada perkataannya dari sahabat. Lalu ada orang menyimpang, syadza, menyimpang, lalu mengatakan pokoknya namanya bid'ah ya semuanya dolalah. Hanya itu saja. Ini namanya menyimpang karena keluar dari pemahaman yang selalu ada setiap generasi sejak zaman salafus saleh. Ingat, man syadza finnar. Ya, takutnya kan bahaya nanti kalau menyimpang dari pemahaman ini, menyimpangnya kemana? Ke neraka. Kenapa dikatakan begini? Bayangin kalau kita memahami seperti mereka itu, mau tidak mau kita ya kan akhirnya terpaksa kita menuduh Umar bin Khattab sebagai ahli bid'ah yang dalalah, kemudian Utsman bin Affan sebagai ahli bid'ah dalalah karena memulai adanya adzan 2 kali di hari Jumat. Jangan katakan enggak, kalau itu enggak akan kita tuduh. Siapa yang bilang kalian enggak akan nuduh? Ulama kalian sendiri sudah ada yang menuduh bahwa adzan 2 kali hari Jumat itu bid'ah. Sudah betul-betul ada fatwanya, sehingga salah satu ulama Wahabi marah-marah karena ulama Wahabi satunya menuduh adzan itu bid'ah, padahal itu dimulai oleh Sayyidina Utsman bin Affan. Nah itu loh saya tadi katakan, kalau kita nggak membedakan antara bid'ah sayyi'ah dan dalalah, itu bahaya. Nanti kita akan menuduh para sahabat dengan tuduhan bid'ah, ahli neraka karena dalalah, sesat dan lain-lainnya. Baik, kita lanjutkan. Walidha najidu katsiran minal ahadits syarifati tahtaju fi tafsiriha ila aqli akilin wa fikrin sakibin. Akli akilin bisa dibaca mudhaf ilaih, bisa dibaca man'ud dan na'ab. Aklin akil, akal yang berakal atau akal yang sehat, atau akli akilin atau akalnya orang yang berakal.
wa fahmin laikin wa qalbin daikin yastamidu min bahri syariatil gharra'i wa yura'i ahwalal ummati wa hajatiha wa yusayiruha fi hududil qawaidis syar'iyyati wan nususil qur'aniyatin nabawiyyati allati la yajuzul khuruju anha. Walidha, oleh karena itu setelah tadi kita jelaskan kalau baca jangan sepotong-potong, kalau baca jangan satu hadis, terus kalau memahami juga jangan keluar dari kaidah dan kebiasaan para ulama. Walidha najidu katsiran minal hadis. Tadi banyak sekali kita jumpai hadis-hadis syarifah tahtaju fi tafsiriha. Jadi jumlah itu banyak dan kadang-kadang bentuknya bentuknya mutlak, maka hadis-hadis itu membutuhkan penafsiran dan pemahaman. Nah, inilah kemudian kenapa dikatakan, jadi ada sebuah riwayat yang disebut ini sebagai riwayat yang mutawatir, disebutkan dalam kitab Al-Aqlid fi Adillatil Ijtihad wa Taqlid. Itu ada sebuah riwayat yang mutawatir yang mengatakan bahwa innal muqassirina minas sahabati wat tabi'in, sungguhnya orang-orang yang dalam tanda kutip bukan kaum ulamanya, dari kalangan sahabat dan tabi'in itu tidak semua ulama kan, sahabat dan tabi'in itu ya ada Ibnu Abbas, Ibnu Mas'ud yang jelas ulama, yang ribuan yang lain kan bukan, mereka yang bisa bahasa Arab, mereka yang rajin sholat, mereka soleh, tetapi tidak semuanya memenuhi kriteria ulama, itu disebut muqassir. Lah orang-orang yang bukan ulama ini sejak zaman sahabat dan tabi'in itu, kata riwayat mutawatir tadi itu, tidak ada satupun, ingat, tidak ada satupun yang berani menafsirkan ayat Quran maupun hadis. Jadi hadis itu memang juga butuh penafsiran, butuh pemahaman yang mendalam mengenai apa yang dimaksud. Hadis itu ya zahirnya semua orang bisa paham, tetapi hukum yang dikandung di dalamnya tidak semuanya bisa memahaminya. Itu hanya para ulama. Maka ada tadi saya katakan ada riwayat yang mutawatir bahwa kalangan sahabat dan tabi'in pun yang muqassir itu tidak ada satupun yang berani menafsirkan ayat pun hadis kecuali mereka bertanya dulu, istisyar kepada ulama di antara mereka. Kalau di antara para sahabat tentu saja mereka merujuknya ke Ibnu Abbas, Ibnu Umar, Ibnu Mas'ud, ke Umar bin Khattab sendiri dan lain-lainnya. Kalau zaman tabi'in ya nanti ada siapa itu, Hanafi, ada Uwais Al-Qarani, ada Imam Malik, ada Hasan Al-Basri, yaitulah para ulamanya. Meskipun generasi itu adalah generasi terbaik, sahabat, tabi'in, tapi tidak semuanya ulama. Ya orang-orang yang soleh-soleh, lebih baik dari kita, tapi tidak semuanya ulama. Nah, mereka yang paham bahasa Arab saja dan dekat masanya dengan Rasulullah, mereka juga ketemu Rasulullah, para sahabat itu saja tidak ada satupun yang berani menafsirkan ayat Al-Quran dan hadis-hadis Nabi, kecuali mereka tanya istisyarah dulu kepada yang alim di antara mereka. Nah, itulah saya katakan, lah orang-orang yang berani, yang memang betul-betul memenuhi syarat untuk menafsirkan, memahami itu tadi, menjadi disebut para ulama as-salafus soleh. Nah, itu memahaminya seperti tadi saya katakan, kalau bid'ah ya ada yang baik, ada yang buruk. Itu pemahaman ulama salaf saleh. Yang belakangan berbeda, ya bukan ulama, ya bukan salaf, tetapi menggunakan nama salafi. Ya, entah maksudnya apa, saya pun tidak paham. Ya maksudnya sih paham, pura-pura nggak jelas saja ini. Jadi hadis-hadis itu memang tahtaju fi tafsiriha ila akilin wa fikrin faqib wa fahmin la'ik. Jadi pemahaman yang sesuai dengan hati yang yang mempunyai rasa. Kalau hatinya gersang, cerdas doang, ya nggak akan nyambung. Jadi ilmu agama itu tidak bisa diakses oleh sembarang orang. Yang memang tidak punya akses sudah jadi taklid saja, jadi mutabi' saja, tidak masalah. Karena mayoritas umat Islam itu yang dalam posisi itu, mujtahidnya nggak akan banyak dari dulu. Yastamidu min bahri syariatil gharra, yang pemahaman itu diambil dari lautan syariah yang gharra.
yang segar. Wa yura ahwalal ummah, termasuk juga ketika menyimpulkan sesuatu dari hadis-hadis itu kita yurai ahwalal ummah, kita tuh juga memfikirkan keadaan umat, termasuk keadaan sosial di situ, keadaan termasuk keadaan cuaca di situ. Itulah kemudian para ahli fikih itu betul-betul teliti. Kalau di masa seperti ini atau orang seperti ini, hidup seperti ini, mana yang cocok untuk diterapkan. Kadang-kadang menggunakan dalil dan hadis yang sama, tetapi penerapannya bisa berbeda karena permasalahan dan kondisi yang berbeda. Misalnya orang bicara soal durasi durasi puasa Ramadan. Itu kalau kita hidup di garis ekuator atau khatulistiwa, yaitu ikut hadis-hadis yang lumrah dan umum itu bisa. Tapi ketika keadaannya berbeda, misalnya di kutub utara, di kutub selatan yang siang harinya itu bisa sampai 10 kali 24 jam atau 30 kali 24 jam dan lain-lain. Itu tentu saja hadis yang sama, ayat yang sama bisa menghasilkan kesimpulan yang berbeda. Termasuk Imam Syafi'i ketika di Baghdad dan di Kairo itu ada perbedaan pendapat, maka ada qaul qadim, ada qaul yang jadid. Jadi intinya ada perangkat yang nggak boleh ditinggalkan oleh ulama ketika menjelaskan makna dari hadis-hadis dan ayat-ayat dalam permasalahan tertentu. Itu yang dimaksud oleh Syekh Muhammad Al-Ali. Kalau itu ditinggalkan nanti kacau. Nah, yang seperti ini adabnya para ulama sejak salafus saleh. Selanjutnya, wa yusayiruha fi hududil qawaidis syar'iyyati wan nususil qur'aniyyati nabawiyyati allati la yajuzul khuruju anha. Termasuk nggak boleh keluar ketika kita menafsirkan hadis-hadis itu, kita tidak boleh keluar dari batas-batas kaidah syariat serta batas-batas nusus Al-Quran. Artinya nggak boleh bertentangan antara hadis dan ayat. Itu harus yang bisa berpikir mendalam tentu saja tetap para ulama yang sudah banyak bacanya, sudah banyak ngajinya, hatinya bersih, hatinya penuh perasaan tadi, qalbun laik tadi itu. Kalau orang sekedar baca sekilas-sekilas, apalagi orang-orang baru, ya rumit, tidak akan ketemu itu. La yajuzul khuruju anha, siapapun tidak boleh keluar dari konteks ini, tidak boleh keluar dari kaidah ini, tidak boleh keluar dari batasan-batasan ini. Kalau keluar ya rumet, akhirnya jadi khawarij, jadi orang-orang yang kampanye memurnikan Islam tetapi ternyata justru merusak agama itu tadi. Naudzubillah min dzalik. Nah, min amsilati dzalika hadzal hadis, di antaranya ini hadis yang terkenal itulah yang kullu bid'atin dalalah fala budda minal qaul. Kalau kita mendengar ini, annal murada bidzalika, sesungguhnya yang dimaksud dengan bid'ah dalalah bidzalika al bid'atus sayyi'atu, yaitu bid'ah yang buruk, allati la tadkhulu tahta aslin syar'iyyin, di mana yang bid'ah tersebut tidak ada rujukannya sama sekali di dalam kaidah syariat. Maka la tadkhulu tahta aslin syar'iyyin, tidak ada kaidah syariat sama sekali yang bisa dijadikan pijakan oleh perbuatan tersebut. Maka kalau sudah betul-betul tercerabut dari kaidah dan ajaran syariah, itu barulah bisa dikatakan sebagai bid'ah yang sayyi'ah. Kalau bid'ahnya Umar bin Khattab bikin mengorganisir taraweh, jelas itu bid'ah yang naimah atau bid'ah yang hasanah sebagaimana yang diucapkan oleh beliau sendiri. Atau adzan 2 kali yang dilakukan oleh Utsman bin Affan di hari Jumat, itu juga ada asal syariahnya, maka bukanlah itu, tak bisa kita sebut sebagai bid'ah yang dalalah, yang sesat, tidak. Wa hadza taqyidu waridun fi ghairi hadzal hadits. Jadi takyid seperti itu juga ada di hadis lain, ka hadis, contohnya hadis la sholata li jaril masjid illa fil masjid.
Fahadi tidak ada sholat bagi orang yang tinggalnya di dekat masjid kecuali di dalam masjid. Itu secara mutlak seperti itu hadisnya. Fahadal haditsu ma'annahu yufidul hasra fi nafi sholati jaril masjid illa anna umumatil ahadits tufidu taqyidahu bi alla sholata kamilah. Meskipun secara mutlak itu artinya pokoknya kalau orang tinggal dekat masjid kok sholatnya nggak di masjid, itulah sholata, ya sudah pokoknya ndak sah, ndak boleh, tidak diterima, tidak dianggap. Itu secara mutlak seperti itu. Nah kalau orang misalnya hanya berpegang satu hadis begini lalu difahami secara mutlak, secara umum, ya kacau. Berapa juta manusia yang akhirnya dianggap sholatnya tidak sah karena sholatnya tidak di masjid misalnya, ya kan? Nah, hal hadis meskipun itu secara umum itu mengatakan bahwa tidak sah kalau nggak di masjid, illa anna umumatil hadis, tetapi hadis-hadis lain yang juga mempunyai membahas tentang keabsahan sholat secara umum tufidu taqyidahu. Ini kemudian para ulama memahaminya sebagai takyid. Jadi la sholata dimaksud apa? La takyidnya bi'al la sholata kamilah. Artinya ya sholat tapi ya sah, tetapi tidak utama dan tidak sempurna. Jadi artinya seperti itu. Jangan kemudian dihantam saja, pokoknya kalau nggak di masjid berarti sholatnya nggak sah. Ya itu bukan cara pandang ulama dalam memahami agama Islam. Itu cara pandang kaum khawarij. Kaum khawarij ya modelnya harfiah seperti itu. Pokoknya dikatakan Nabi begini ya harus begini, nggak boleh begini. Lah emangnya dia baca hadis berapa banyak? Hadis kan gak cuma yang dia baca, ada ratusan, ada ribuan hadis lain yang dia belum baca, tiba-tiba dia menyimpulkan. Masalah kaum Khawarij, masalah kaum Puritan dari dulu adalah keterbatasan ilmu mereka, kemudian terlalu tergesa-gesa membuat kesimpulan. Maka hadis la sholata bi hadratit ta'am, ini kan juga ada hadis lain, tidak boleh ada sholat kalau sudah ada makanan misalnya. Kalau makanan sudah siap nggak boleh ada sholat. Ini kan seolah-olah ya nggak sah, nggak boleh dan lain sebagainya. Padahal maksudnya ya nanti ada permasalahan lain. Artinya kalau kita kan diperintahkan sudah ada makanan ya makan dulu supaya nanti kamu nggak sholat terbayang-bayang makanan seperti itu kan, supaya ya betul-betul sholatnya nanti betul-betul khusyuk. Udah makan, kalau sudah ada makan dulu. Maka hadis la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Ada juga hadis yang mutlak dan umum, tetapi wajib kita fahami dengan takyid dan tahsis. Contoh lain ya adalah la yu'minu ahadukum, kalian tidaklah beriman kecuali kalian mencintai atau menyukai untuk saudaranya apa yang dia sukai untuk dirinya sendiri. Nah, sahabat sekalian, bayangkan kita yang sudah berpuluh-puluh tahun berislam saja, kita ini ya belum bisa 100% untuk bisa menganggap sesama muslim itu persis seperti diri kita sehingga kita perlakukan seperti diri kita. Kita yang sudah berpuluh-puluh tahun ya ngaji, ya mondok, itu saja tidak bisa melakukan itu. Artinya masih saja kita itu masih punya keinginan ya bagaimanapun lebih mementingkan diri kita daripada orang lain meskipun sesama muslim. Padahal hadis ini mengatakan gak beriman kamu kalau kamu tidak mencintai untuk saudaramu yang sama muslim sebagaimana engkau menyukainya itu untuk dirimu. Artinya kalau kita punya mobil, punya rumah, artinya kita juga harus menginginkan yang sama untuk saudara kita. Kalau tidak demikian tidak beriman.
Hadisnya secara mutlak itu seperti itu. Tetapi semua ulama sejak zaman sahabat sampai tabi'in dan tabi'in, para ulama salafus soleh, tidak ada satupun yang memahami hadis ini secara mutlak demikian. Tidak ada, memahaminya selalu ada takyidnya. Yang dimaksud apa? Ai la yu'minu imanan kamilan. Bukan kok terus betul-betul tidak beriman. Kalau yang begitu dianggap tidak beriman, bayangin seluruh dunia mungkin nanti yang dianggap beriman hanya para nabi dan beberapa orang sahabat nabi dan para aulia, sedikit sekali. Kalau misalnya hadis seperti ini kita pahami secara harfiah, bahaya sekali kan. Nah, jadi contohnya pun banyak hadis-hadis yang memang mutlak umum tetapi tidak boleh difahami secara harfiah, itu banyak sekali. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi. Contohnya itu. Nah, suatu saat juga Rasulullah tiba-tiba wallahi la yu'min, wallahi la yu'min, wallahi la yu'min, sampai 3 kali. Dimaksud itu siapa? Kata para sahabat, siapa ya Rasulullah yang dimaksud gak beriman itu? Man ya Rasulullah, siapa itu? Kata Rasulullah, orang yang masih membuat tetangganya terganggu. Ada malla ya'manu jaruhu biwa iki. Itu artinya malayak manujaruhu, jarnya ini menjadi fa'il. Ketika tetangga ini merasa tidak aman atau belum merasa aman, artinya masih bisa terganggu. Kalau orang yang mempunyai tetangga lalu tetangganya tuh masih merasa terganggu olehnya, itu orang tersebut dikatakan Rasulullah wallahi la yu'min, wallahi la yu'min, wallahu la yu'min, sampai 3 kali. Sampai 3 kali. Loh, padahal Rasulullah bersumpah dan sampai 3 kali dengan mengatakan wallahi la yu'min. Tetapi tetap saja tidak ada para ulama yang mengatakan itu kemudian sebagai tidak beriman secara total. Masih berapa juta manusia yang sengaja atau tidak sengaja, ya bagaimanapun ketika bertetangga itu ya kadang-kadang masih mengganggu dalam bentuk apapun, perkataan kita kah, atau tingkah kita lah, atau apapun. Barangkali kita membakar sampah sampai mengganggu, itu juga mengganggu. Atau kita mengucapkan sesuatu yang tidak niat menyinggung, akhirnya dia tersinggung misalnya. Atau bertetangga, ketika orang itu berkumpul dengan manusia selalu ada potensi kezaliman itu, meskipun kadang-kadang tidak disengaja. Dan itu sampai hari ini masih terjadi. Setiap orang bertetangga ya seperti itu, dan itu biasa. Tetapi Rasulullah mengatakan wallahi la yu'min, demi Allah nggak beriman yang begitu itu. Nah, makanya satupun ulama tidak ada yang memahami ini sebagai iman secara keseluruhan, kemudian imannya batal langsung dia jadi kafir. Enggak begitu. Dan semuanya mengatakan ai imanan kamilan. Nah, kalau contohnya masih banyak lagi, baik ayat maupun hadis. Nah, kadang-kadang orang yang tidak mau membedakan antara bid'ah yang sahih atau dalalah itu, kalau baca hadis lain yang umum begini, mereka membuat takyid loh, aneh kan? Dia yang mau mentakyid hadis seperti ini kadang, tetapi yang hadis yang itu tidak mau, terus pokoknya tidak mau, kan aneh. Padahal sama-sama mentakyid, kenapa yang ini mau, yang itu tidak? Sementara contoh dari para ulama sejak zaman salafus saleh, sejak para sahabat pun, hadis tentang bid'ah itu ya sudah ditakyid, sudah ditafrik. Ada pembagian mana syai'ah, mana dalalah, tapi mereka tidak mau.
Nah itulah kemudian Syekh Muhammad Al-Ghazali mengatakan kelompok ini kelompok lucu, kelompok kekanak-kanaan, dalam tanda kutip disebutnya sebagai kelompok omong kosong yang mempunyai kampanye untuk tajdid, memurnikan Islam, tetapi semua yang dilakukan hanyalah omong kosong. Itu kata-kata dari Syekh Muhammad Al-Ghazali dalam kitab Kaifa nata'amalu ma'al Quran. Itu beliau mengatakan itu ketika beliau berbicara soal betapa semangatnya orang-orang ini melakukan pemurnian Islam, ijtihad dan lain-lain, tetapi tanpa mempunyai basis keilmuan yang mumpuni, maka Syekh Muhammad Al-Ghazali Al-Azhari menyebutnya sebagai gerakan omong kosong. Maaf, itu kata-kata ulama. Nah, fal ulama qalu, ketika baca hadis-hadis seperti ini, contohnya la yadkhulul jannata qattatun, atau namamun, orang yang pernah mengadu domba itu nggak boleh masuk surga misalnya. Wala yadkhulul jannata qati'ur rahim wa'akil liwalidayhi, orang yang pernah menyakiti orang tuanya. Kalau semua ini dihantam 100% nggak boleh masuk neraka, ya waduh, nggak boleh masuk surga, nanti tidak ada yang masuk surga. Gimana pun manusia itu selalu mempunyai kesalahan kecil maupun besar. Fal ulama uqalu, maka para ulama mengatakan innahu la yadkhulu dukhulan awwaliyan, ya tetap masuk surga tapi nggak pertama gitu loh maksudnya, tapi nggak duluan. Aula yadkhulu idza kana mustahillan lidzalikal fi'li, atau dan dia nggak boleh masuk surga kalau dia melakukan maksiat itu dan meyakini bahwa maksiat itu halal. Artinya misalnya orang melakukan mustahilan tuh begini, orang kalau minum khamar tapi dia percaya bahwa khamar itu haram, ya dia maksiat, dia dosa besar. Tapi sekali dia tidak mempercayai bahwa agama Islam, atau tidak mau menerima bahwa agama Islam menghalalkan khamar, lalu dia minum, nah yang begini nih yang dimaksud la yadkhulu al-jannata idza kana mustahilan, itu yang seperti ini. Jadi kalau orang melakukan maksiat, kadang meninggal sholat, tapi dia masih percaya sholat itu wajib, ya karena dia malas saja, ya dia berdosa saja, ya berdosa. Tapi kalau dia meninggalkan sholat sambil tidak mau mempercayai bahwa sholat itu wajib, yakin dia bahwa sholat tidak wajib, nah itu sudah keluar dari batas, itu tidak boleh. Atau orang melakukan maksiat, di sini tadi disebut namam, orang yang mengadu domba dan lain sebagainya. Kalau dia melakukannya dan tahu bahwa itu dosa, ya dia maksiat. Tapi kalau dia menghalalkannya, merasa itu boleh dilakukan dan halal, itu menjadi masalah. Nah ini kadang-kadang kalau di zaman modern itu, ketika orang berkelompok, mempunyai aliran politik tertentu, tujuan tertentu, kadang-kadang apa yang disebut dengan al-ghayatu tubarrirul wasilah itu menjadi masalah. Ya jadi masalah. Jadi mohon maaf, di Indonesia aja banyak, di Mesir, di Saudi, di Libya, di Syria ada kelompok yang mempunyai tujuan politik. Menurut mereka tujuannya bagus. Nah, kita nggak tahu tujuan politik Islam, mendirikan negara Islam dan lain sebagainya. Lalu mereka untuk mencapai itu kadang-kadang harus menjatuhkan lawan, menjatuhkan orang yang berbeda pendapat dengan mereka, menggunakan tuduhan-tuduhan palsu, atau dalam bahasa kita disebut fitnah. Nah kalau orang itu melakukan itu masih tetap meyakini bahwa itu maksiat, ya dia berdosa gitu saja. Tapi kalau dia melakukan maksiat itu sambil menghalalkan maksiat itu jadi masalah, sahabat sekalian. La yadkhulu idza kana mustahilan lidzalikal fi'li. Kalau yang begini, ulama Ahlussunnah wal Jamaah mengatakan ya dia keluar dari batas, akhirnya betul-betul tidak boleh masuk surga loh kalau dia begitu.
Artinya dalam fikih orang bisa dikafirkan ketika misalnya orang tidak salat sambil meyakini bahwa sholat itu tidak wajib, atau bermaksiat sambil mengatakan dan meyakini bahwa maksiat itu halal. Itu bisa dikafirkan, itu bahaya. Itu sudah betul-betul ini bukan mujasamah bitafir. Kalau begini sudah betul-betul orang memenuhi syarat untuk dikeluarkan dari komunitas Islam. Jadi kalau orang bermaksiat sebanyak apapun, sebesar apapun dosanya, kalau dia masih tahu itu maksiat, ya tidak boleh dikafirkan. Kita bukan khawarij yang mengkafirkan orang yang berdosa besar. Tetapi kalau ada orang melakukan maksiat sambil menghalalkannya, mungkin karena tujuan politik, karena dia mempunyai partai politik dianggap islami, mempunyai tujuan, maka akhirnya dia melakukan fitnah, menipu, dan segala macam, dan itu dihalalkan oleh dia, mentang-mentang mempunyai tujuan yang dia anggap baik, yaitu tujuan politik tadi itu. Wah, yang begini nauzubillah min dzalik. Mata idza kana nah, barusan agak terganggu koneksinya ya. Nah, jadi kalau kita mempunyai kelompok politik atau apa, lalu melakukan tindakan-tindakan menyerang lawan dengan fitnah atau apapun yang itu betul-betul maksiat, tetapi kemudian dianggap bukan maksiat atau dihalalkan karena punya tujuan, ini masuk kepada la yadkhulul jannata idza kana mustahillan lidzalikal fi'li. Ini mengerikan sekali. Maka kadang-kadang kalau orang itu terlalu masuk ke dalam Islam politik, menjadi masalah itu tadi. Jadi al-ghayatu tubarrirul wasilah, ini menjadi masalah karena dia akan menghalalkan segala cara demi tujuan yang dia anggap baik, padahal belum tentu tujuan itu betul-betul baik, karena dia belum tentu sesuai dengan kaidah-kaidah fikih tentang apa itu negara, apa itu ummah, apa itu jamaah, itu aja belum tentu pasti. Lalu padahal terhadap sesuatu yang belum pasti ini kemudian dia sudah berani menghalalkan maksiat, yaitu maksiat menuduh orang, memfitnah orang, atau merampas harta dan segala macam, itu dia halalkan, padahal itu maksiat, yang ini menjadi masalah besar. Baik sahabat sekalian, sampai di sini dulu. Semoga kita kalau beragama ini selalu mengikuti pemahaman sebagaimana pemahaman para ulama, yang diambil dari para ulama juga sampai generasi salafus saleh. Apapun makom kita taklid maupun mutabik, kita semoga tetap berada di jalur itu, tidak keluar dari jalur keilmuan yang mutasil. Keluar, naudzubillah min dzalik, kita bisa jadi masalah, menjadi kaum khawarij dan lain sebagainya. Baik, kita jumpa lagi besok insyaallah. Kita akhiri kajian hari ini, semoga bermanfaat dan berkah. Hadanallahu siratal mustaqim, wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.